Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 30 September 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pasar Mardika kembali amburadul pasca ditinggalkan Jais Eli. Akankah Yahya Kota bisa berbenah? Upaya penataan Pasar Mardika di Ambon kembali diterpa masalah. Kondisi gedung pasar kini kembali amburadul dengan sampah berserakan dan fasilitas rusak. Polemik ini muncul setelah pelaksana harian atau PLH Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku, Jais Eli tak lagi menjabat pada pertengahan Agustus 2025. Sebelumnya saat menjabat PLH Kepala Disperindak sejak 3 Juli 2025, Jais Eli yang juga Kadis Pariwisata Provinsi Maluku menunjukkan komitmen serius dengan rutin berkantor di Gedung Pasar Mardika. Langkah ini diambilnya karena menilai kinerja penanggung jawab personalia sebelumnya belum efektif dalam menangani masalah pasar. Selama masa tugasnya sebagai PLH, Eli mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah krusial, mulai dari penataan lahan parkir hingga penanganan tunggakan gaji petugas kebersihan yang belum terbayar sejak Januari 2025. Namun setelah Jais Eli tak lagi bertugas karena Kepala Dinas Disperindak definitif Yahya Kota selesai dari cuti panjang, kondisi Pasar Mardika kembali memprihatinkan. Kondisi amburadul ini terlihat jelas pada pantauan hari Sabtu 27 September 2025. Di lantai 2 gedung Pasar Mardika, tepatnya di jalur evakuasi, sampah menumpuk didominasi plastik. Juga terdapat sisa makanan yang sudah membusuk menyebabkan bau tak sedap dan bahkan menutup seluruh jalur evakuasi. Kondisi ini sangat membahayakan Tribuners mengingat jalur tersebut merupakan rute penting saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran. Selain sampah, fasilitas umum juga tidak terawat. Toilet pria di lantai 2 tampak memprihatinkan. Beberapa fasilitas seperti wastafel yang tersumbat, keran air yang terlepas hingga penutup toilet duduk yang terjatuh menunjukkan kurangnya perawatan dan tidak layak pakai. Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku definitif Yahya Kota menyatakan dirinya siap melanjutkan upaya pembenahan. Yahya menegaskan bahwa ia telah mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk mengawal operasional Pasar Mardika, melibatkan petugas kebersihan, keamanan, petugas Gakum, dan pegawai Disperindak sendiri. Ia juga menyebutkan adanya kegiatan bakti sosial setiap hari Jumat dan mengimbau pembeli untuk berbelanja di dalam gedung pasar. Fokus utama kota selanjutnya adalah penertiban pedagang. Untuk lantai 1, ia berencana akan memulai penertiban pada minggu depan dengan melibatkan pihak kepolisian, petugas keamanan, dan pegawai Disperindak. Penertiban ini bertujuan untuk membantu memasukkan pedagang ke dalam Pasar Mardika yang telah disediakan tempatnya. Tantangan Pasar Mardika tampaknya belum usai, Tribuners. Meskipun komitmen telah diucapkan oleh Kepala Dinas definitif, masyarakat dan pedagang kini menantikan implementasi nyata agar Pasar Mardika tidak lagi menjadi cerita pilu akibat pengelolaan yang buruk. Berita selanjutnya, Tribuners, ditegur dirikan bangunan tanpa izin, warga di kawasan Teluk Ambon adu mulut dengan petugas. Sejumlah warga dari Mata Rumah Parenta Hatulesila sempat bersitegang dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Ambon buntut bangunan lapak semi permanen yang dibangun pada kawasan Pemda 3 Kelurahan Tiu, Kecamatan Teluk Ambon. Adu mulut tak terelakkan saat petugas Satpol PP dan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN menghentikan proses pembangunan menyusul pemasangan tanda larangan di bangunan tersebut. Namun adu mulut itu tak berlangsung lama setelah dilerai.
Kepada tribunambon.com, Selasa 30 September 2025, sekira pukul setengah 11 pagi, Ishak Hatuleisila, salah seorang dari mata rumah Parenta Hatuleisila mengatakan bangunan tersebut hanya semi permanen sehingga seharusnya tidak dilarang. Selain itu, dia mengaku telah mendapat persetujuan dari kelurahan setempat. Dia pun berharap pemerintah mengerti kondisinya dengan tidak lagi melarang pembangunan lapak tersebut. Dari lurahnya belum kasih Lurah izin. yang kasih izin, bilang katanya nanti 1 bulan baru kasih izin. Padahal di sana semua yang ada izin dari lurah, kau bangun bebas. Padahal itu di hak ketum punya tanah adat, peraturan tuh. Minta kalau bisa dari pemerintah kota maupun dari PU harus lihat ini, itu kan bangunan bangunan. Kita mau jual apa, Pak? Ini jual semua jual tambak itu ya, makanan, minuman, makanan. Keluarga korban pencabulan anak di SBT nilai ada kejanggalan penanganan kasus. Keprihatinan mendalam menyelimuti keluarga korban pencabulan setelah kakak korban meluapkan kemarahan dan kekecewaannya di hadapan pihak kepolisian terkait penanganan kasus adiknya. Adiknya diketahui menjadi korban atas dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum gurunya sendiri pada salah satu sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Seram bagian timur SBT. Dalam kesaksian yang syarat emosi, ia mempertanyakan kinerja aparat setelah mendapat kabar bahwa pelaku yang merupakan guru korban justru sudah berada di Geser, Kecamatan Seram Timur beberapa waktu lalu. Padahal sebelumnya pelaku telah diserahkan secara utuh oleh keluarga korban ke pihak kepolisian dengan harapan agar masalah itu dapat ditangani secara baik-baik. Namun kepercayaan itu kini runtuh. Kakak korban mengaku terheran-heran mendengar kabar perpindahan pelaku seolah menuduh adanya kejanggalan dalam penanganan kasus adiknya. Pihaknya menilai jika penanganan kasus tersebut lambat seperti ini, pihaknya lebih memilih untuk mengambil langkah sendiri daripada menyerahkan pelaku ke penegak hukum. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar kekecewaan dan hilangnya harapan akan keadilan melalui jalur hukum resmi. Kakak korban juga menyoroti penderitaan fisik dan batin ayahnya sebagai dampak kasus ini. Puncak kekecewaan keluarga adalah lambatnya penanganan kasus yang terkesan hilang begitu saja. Ia juga khawatir jika pelaku melarikan diri dari Geser, pihak kepolisian tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya. Kesaksian tersebut ditutup dengan kesimpulan yang menghantam nurani, menyeratkan bahwa penanganan kasus pencabulan dapat berbuah manis. Tribuners, guru SMP di SBT ditetapkan tersangka ruda paksa siswi, polisi tegaskan penanganan serius. Oknum guru sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Seram bagian timur SBT berinisial JU ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu menyusul kasus dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang merupakan siswinya sendiri. Kepastian penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kepala Polisi Resor atau Kapolres SPT AKBP Al-Hajat saat menemui masa aksi di depan Polres SPT pada Senin 29 September 2025.
Al-Hajjat mengungkapkan bahwa pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu 28 September 2025 kemarin, menyusul laporan yang masuk pada Sabtu 6 September 2025 lalu. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya telah menangani perkara ini secara serius dan transparan. Ia menyebutkan bahwa semua prosedur telah dijalankan termasuk bukti fisik berupa 4 surat yang telah dikeluarkan pihak kepolisian kepada pihak keluarga korban. Meski begitu, Tribuners dirinya tetap mengapresiasi aspirasi yang disampaikan massa aksi sekaligus menanggapi tuntutan percepatan penetapan tersangka. Ia menegaskan kembali bahwa penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan telah dipenuhi. Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa aksi yang tergabung dalam LSM dan OKP se-Kabupaten Serang bagian Timur SBT geruduk markas Polres SBT Senin 29 September 2025. Kedatangan mereka menyusul penanganan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap salah satu siswanya sendiri dinilai lambat ditangani pihak Polres. Kami sudah menangani dengan serius. Tentunya di dalam proses penegakan hukum ada proses-proses tertentu yang secara hukum, kami garis bawahi, secara hukum harus kita tindak lanjuti. Ada proses-prosesnya. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan bahwa surat SPDP sudah kita limpahkan ke kejaksaan, begitu Pak. Ya. Dan itu juga sudah diterima oleh keluarga. Ya. Untuk transparansi perkara ini, saya kira kami sudah melakukan sesuai prosedur. Dan tadi tuntutan rekan-rekan kepada kami bahwa 1x24 jam dari pembacaan tuntutan tersangka harus ditetapkan sebagai tersangka. Perlu saya tegaskan rekan-rekan, beliau sudah tersangka. Allahu Akbar. Tadi malam, kemarin sore, beliau sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini kami keluarkan surat perintah penahanan. Di atas suara nggak boleh yang kecil. Kalau tidak boleh yang berarti di bawah saja. Yo. Tes satu. Mencari di Polres ini kalau kamu mau keluar dari Polres atau di dalam penjara itu kamu pikir 1000 kali. Sebagai manusia kamu bakal terlibat. Tribuners akhirnya jalan di jembatan Dian Tetoat, Maluku Tenggara diaspal hot mix. Pembangunan jembatan lengkung Dian Tetoat di Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, Provinsi Maluku mulai menunjukkan progres positif. Pantauan tribunambon.com Senin 29 September 2025 tampak sudah mulai ada aktivitas pengaspalan dari jalur masuk jembatan. Terlihat aspal dasar telah disiram di jalur sebelah kiri dan dikerjakan sekira Sabtu 27 September 2025 kemarin. Untuk memudahkan arus lalu lintas satu jalur, lajur pun diberlakukan, di mana dari Dian ke Tetoat. Selain itu, nampak beberapa alat berat dan pekerja dari PT EVAF Bangun Mandiri tengah melakukan aktivitas pengaspalan dasar. Namun ironisnya terlihat beberapa kendaraan roda 4 sudah melewati jembatan yang belum rampung tersebut. Sementara pihak PUPR Maluku beberapa waktu lalu menegaskan bahwa akses jembatan hanya dibuka untuk kendaraan roda 2 lantaran jembatan Rumadian Dian tengah rusak dan belum kunjung diperbaiki. Lamuaji Rawul, penduduk setempat, mengaku pasca dibongkar palang pada jalan masuk, mobil pun berani melintas. Menurutnya ini kembali ke kesadaran masyarakat saja. Jika ingin kembali ini rampung harus menaati imbauan dari pemerintah. Herman Taurutubun, salah satu pekerja jembatan tersebut, saat diwawancarai tribunambon.com mengaku proses pekerjaan akan digenjot agar selesai tepat pada waktunya.
Sepekan tempati gedung Pasar Langgur, pedagang ikan ngaku lebih laris. Ratusan pedagang ikan di Kabupaten Maluku Tenggara Malra yang direlokasi dari pasar lama kini menempati gedung Pasar Langgur. Pantauan Tribunambon.com Selasa 30 September 2025, area parkir nampak dipenuhi kendaraan roda 2 dan 4 yang berbaris rapi. Aktivitas pasar terlihat ramai dengan pengunjung yang melakukan proses jual beli dan tawar-menawar. Sementara pasar tampak tertata rapi dan masih dalam kondisi terpelihara. Terlihat pedagang membanjiri tiap lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Bangunan pasar ini terkesan elegan, letaknya di di dataran tinggi dan dilengkapi dengan fasilitas tangga di kanan dan kiri. Eta, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengakui sudah 1 pekan direlokasi ke sini. Menurutnya jika hujan, pedagang tidak perlu repot lagi untuk basah-basahan, tidak perlu untuk merapikan lagi dagangannya. Sementara Nia, warga Van, mengatakan lebih mudah mengakses kebutuhan rumah tangga karena dijual di 1 gedung saja. Masih dari Maluku Tenggara, Tribuners, tangkapan melimpah, harga ikan di Pasar Langgur murah meriah, komu Rp350.000 per loyang. Hasil tangkapan nelayan melimpah, harga ikan di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malra murah meriah Selasa 30 September 2025. Pantauan Tribunambon.com, suasana pasar tampak ramai dijejali pembeli. Aktivitas tawar-menawar harga pun dilakoni pembeli dan penjual. Untuk ikan komo dijual Rp350.000 per loyang, per tumpuk dihargai Rp20.000 isi 7 ekor. Sementara untuk ikan jenis samandar atau baronang per loyang dibanderol Rp750.000, per tumpuk dijual Rp25.000 isi 10 ekor. Sedangkan ikan teri atau puri dihargai Rp450.000 per loyang, per tumpuk dijual Rp10.000. Untuk cumi dijual Rp1,2 juta per loyang, per tumpuk dihargai Rp20.000. Eta Rusel, salah satu penjual di Pasar Langgur, mengatakan saat ini ikan harga tengah murah. Menurutnya harga ikan stabil untuk beberapa hari belakangan ini dan lebih banyak didominasi oleh beberapa jenis saja, yakni momar dan samandar. Mari cumi 20, 350, cumi sekarang. Kita ke berita terakhir, Tribuners, harga cabai di Pasar Langgur masih mahal, capai Rp100.000 per kilo. Harga komoditas cabai di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra masih terpantau mahal dan enggan untuk turun.
pada Senin 29 September 2025. Harga cabai rawit dan cabai keriting kompak dijual dengan Rp100.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilo. Namun masih mahal untuk ukuran harga normal yang dibanderol Rp80.000. Sementara tomat lokal jenis apel dipatok Rp30.000 per kilo, untuk bawang putih dibanderol Rp60.000, bawang merah ada di angka Rp70.000. Sedangkan kol dijual Rp30.000 per kilo, buncis Rp25.000 per kilo, wortel berada di angka Rp50.000 per kilo, kentang Rp40.000. Aminah Ohoirat, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengaku harga cabai masih enggan turun. Meski harganya lumayan mahal, Aminah mengaku cabai tetap menjadi komoditas paling dicari ibu rumah tangga di Malara. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 September 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.